Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, dosen program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Saya berlatar pendidikan S1 ilmu keperawatan dan S2 ilmu keperawatan. Di program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, bidang keilmuan saya yaitu keperawatan medikal bedah yang sekarang dikenal dengan keperawatan dewasa. Saya telah mengampu mata kuliah di program studi ilmu keperawatan antara lain yaitu mata kuliah falsafah dan teori keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi, keperawatan dewasa, sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Kemudian keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan teknik pengajaran pada mata kuliah keperawatan, sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Untuk mata kuliah ini, dengan kode mata kuliah 142 4K P2320 dengan bobot 4 SKS. Keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi merupakan salah satu mata kuliah di program studi ilmu keperawatan yang berada pada semester 3. Nah, mata kuliah ini menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah di semester selanjutnya. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi ini dilakukan dengan metode blended learning, di mana memadukan pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran secara luring ini dilakukan di dalam kelas, laboratorium, dan wahana praktik klinik. Dengan metode tatap muka dengan model ceramah, diskusi laboratorium, dan praktik klinik. Kemudian pembelajaran secara daring dilakukan dengan bantuan aplikasi Zoom Meeting dan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Muslim Indonesia yang disebut dengan LMS Kalam. Pada LMS Kalam ini, mahasiswa atau mahasiswi akan join ke dalam kelas masing-masing sesuai mata kuliah yang telah diprogramkan. Kemudian pada LMS Kalam, proses perkuliahan dilakukan dalam forum diskusi atau video conference. Juga mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan yang telah dikirimkan oleh dosen pengajar ke dalam kelas tersebut. Untuk pengumpulan tugas, baik secara daring maupun luring, mahasiswa dapat mengumpulkan di akun LMS Kalam mereka sesuai dengan kelas atau mata kuliah yang mereka programkan. Kemudian, dosen akan memeriksa tugas dan memberikan penilaian langsung di LMS Kalam. Selain itu juga saya dan mahasiswa memiliki grup WhatsApp kelas sehingga diskusi dan tanya jawab bisa dilakukan setelah sesi perkuliahan berakhir ataupun diskusi bisa dilakukan ketika mahasiswa berada di wahana praktik klinik rumah sakit. Fokus mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen, sirkulasi, dan hematologi. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi bedah, dan rehabilitasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi yang telah ditetapkan oleh program studi ialah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mampu menjalankan pekerjaan profesionalnya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Kemudian mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah dan tata cara etika ilmiah. Kemudian mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan holistik dalam tatanan klinik maupun komunitas. Kemudian mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi holistik dan asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Kemudian mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Kemudian mampu memberikan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok berdasarkan nilai holistik dan islami pada semua bidang keilmuan keperawatan. Berangkat dari CPL tersebut, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi ini, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang konsep ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Kemudian yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan fokus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Kemudian melakukan simulasi pendidikan kesehatan kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Kemudian melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan, lanjut melaksanakan
berfungsi advokasi pada kasus gangguan sistem pernafasan kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa. Kemudian mendemonstrasikan intervensi pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan kardiovaskuler dan hematologi. Kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan secara bertahap dan berlandaskan nilai holistik Islami pada area spesialisasi keperawatan medikal bedah atau keperawatan dewasa. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, adapun materi-materi kuliah yang kami siapkan ialah yaitu yang pertama, menjelaskan tentang konsep keperawatan dewasa atau keperawatan medikal bedah. Yang kedua, menjelaskan tentang ruang lingkup keperawatan dewasa atau keperawatan medikal bedah. Yang ketiga, menjelaskan tentang peran perawat dewasa atau perawat medikal bedah. Kemudian yang keempat, menjelaskan standar pelayanan keperawatan dewasa atau keperawatan medikal bedah. Yang kelima, review anatomi dan fisiologi sistem pernafasan kardiovaskuler dan hematologi. Yang keenam, mengetahui dan mampu melakukan pengkajian pada sistem pernafasan kardiovaskuler dan hematologi. Yang ketujuh, mengetahui definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, farmakologi, terapi pada gangguan sistem pernafasan seperti penyakit di paru, kanker paru, asma, efusi pleura dan PPOK serta COVID-19. Serta di sistem kardiovaskuler seperti penyakit hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung dan infark miokard. Kemudian di sistem hematologi seperti penyakit anemia, DHF dan leukemia. Kemudian yang kedelapan, mampu melakukan tindakan keperawatan seperti terapi intravena, perekaman dan interpretasi EKG, nebulisasi atau terapi inhalasi, teknik fisioterapi dada, teknik postural drainase, prosedur section, terapi oksigen, perawatan WSD, kemudian teknik pengambilan darah arteri dan interpretasi analisis gas darah, kemudian perawatan tracheostomi, tourniquet test, dan transfusi darah. Kemudian terakhir yang 9, mengetahui dan mampu melakukan asuhan keperawatan pada gangguan sistem pernafasan kardiovaskuler dan hematologi. Adapun referensi-referensi yang kami gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah, pertama, referensi dari Black, yaitu keperawatan medikal bedah, manajemen klinis untuk hasil yang diharapkan, ya. Kemudian Barrer and Roberts, Essential of Pharmacology of Nursing, kemudian Groner, Eskopstam tentang Nutrition Foundation and Clinical Application and Nursing Approach, dan banyak lagi referensi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya di mana menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, Delivery. Delivery ini merupakan proses penyampaian materi menggunakan PowerPoint di setiap pertemuan untuk menyelesaikan masalah melalui pengkajian jurnal atau tugas tentang keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi yang minggunya itu dipresentasikan. Hal ini sangat perlu untuk melatih kemampuan mahasiswa dan juga untuk melatih kepercayaan diri atau tampil di hadapan teman-temannya. Kemudian saya juga sebagai dosen memberikan bahan bacaan terkait topik-topik pembelajaran melalui LMS Kalam. Yang kedua, interaksi. Interaksi ini tentang bagaimana komunikasi saya dengan mahasiswa. Jadi setiap pertemuan saya memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan atau hal-hal yang anggap kurang dipahami pada setiap pertemuan. Biasanya saya menyiapkan waktu untuk sesi tanya jawab, kemudian ada diskusi kelas juga. Biasanya diskusi kami lakukan di kelas dan juga melalui WhatsApp group. Jadi senantiasa ketika mahasiswa memiliki hal yang ingin ditanyakan, mahasiswa langsung menanyakan di WhatsApp group. Di situasi kapanpun di luar kelas itu bisa ditanyakan dan kami melakukan interaksi tanya jawab di WhatsApp group tersebut. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Assessment ini berkaitan tentang bagaimana cara memberikan penilaian kepada mahasiswa. Nah, pada pertemuan pertama memberikan kontrak kuliah di mana ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya kontrak ini mahasiswa bisa fokus, mereka tahu apa saja yang harus mereka persiapkan, kemudian berkaitan dengan aspek evaluasi dan penilaian. Adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam sistem penilaian kami yaitu yang pertama, kehadiran atau partisipan mahasiswa baik secara daring maupun luring diberi bobot 10%. Kemudian penugasan diberi bobot 20%, kemudian tutorial diberikan bobot 10%, kemudian praktik laboratorium diberikan bobot 15%, kemudian praktik klinik diberikan bobot 15%, kemudian ujian tengah semester diberikan bobot sebesar 15%, serta ujian akhir semester atau sering disebut dengan UPK itu diberikan bobot sebesar 15%. Sistem penilaian ini kami lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa pada LMS Kalam, di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Seperti halnya ketika dilakukan ujian tengah semester, setelah mahasiswa menjawab semua pertanyaan maka akan muncul skor di akhir sesi mereka melakukan ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Itu tadi teknik atau metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi yang saya akan lakukan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita dipertemukan dalam rangka perkuliahan untuk mata kuliah keperawatan dewasa, sistem respirasi, kardio, dan hematologi. Oke, bagaimana kabarnya semua? Oke, sebelum kita ke materi, alangkah bagusnya kita berdoa dulu ya. Bisa ketua kelas memimpin doa sehingga pembelajaran kita hari ini bisa mendapatkan barakah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa kita pada hari ini. Oke, jadi hari ini kita di pertemuan ketiga ya. Tapi sebelumnya bagusnya silahkan isi absennya dulu ya. Oke, silahkan dijalankan absennya satu persatu. Sambil absen berjalan, saya ingin menjelaskan untuk pertemuan ketiga kita ini, tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama untuk mereview kembali anatomi sistem kardiovaskuler serta fisiologinya ya, serta pengkajian untuk sistem kardiovaskuler. Tapi sebelum kita ke materi ya, kita bagusnya review kembali ya materi minggu lalu ya. Minggu lalu itu kita belajar terkait dengan sistem respirasi. Nah, ayo, siapa yang bisa menyebutkan kembali anatomi sistem respirasi? Oke, boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurhalisa. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi minggu lalu tentang sistem respiratori, di mana anatomi respiratori dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus hingga paru-paru. Oke, betul sekali ya. Jadi masih diingat ya, materi minggu lalu sistem respirasi itu dari hidung, faring, laring, kemudian di bronkus, broncheolus, alveoli, dan organ terbesar itu paru-paru ya. Nah, di situ bertukar oksigen dan CO2. Oke, masih ada yang ingat fisiologi sistem respirasi? Oke, boleh, silahkan. Baik, perkenalkan saya Sri Syafan. Saya akan menjelaskan tentang sistem pertukaran atau respirasi. Jadi di sini udara itu masuk melalui hidung, terus masuk ke paru-paru, tepatnya pada alveolus. Dan di sini terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oh ya, jadi secara fisiologi ya, sistem pernafasan itu berarti bertukarnya O2 dan CO2. Nah, kenapa saya mereview kembali materi terkait dengan sistem ini? Karena sistem respirasi ini berkaitan dengan sistem kardio. Nah, di mana tadi pertukaran oksigen itu terjadi karena ada bantuan darah. Nah, bicara terkait darah berarti sirkulasinya ada di sistem kardiovaskuler, di jantung. Ya, jadi makanya perlu untuk mereview kembali. Nanti itu juga berkaitan dengan materi selanjutnya, sistem hematologi terkait dengan darah. Oke ya. Oke, jadi hari ini kita lanjut langsung saja ke materi terkait dengan anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Tapi sebelumnya ada yang sudah pernah dengar atau tahu atau bisa menyebutkan terkait dengan apa-apa sih di sistem kardiovaskuler itu? Sempat satu orang ya? Ya, bisa. Perkenalkan, nama saya Anggira Mawati Jafar. Di sini saya akan menyebutkan beberapa anatomi dari sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada atrium kanan, atrium kiri, kemudian ada ventrikel kanan, ventrikel kiri. Dimana kalau di atrium kanan itu terdapat katup tricuspidalis, kemudian di ventrikel kanan ada katup pulmonar, kemudian di atrium kiri ada katup mitral,
dan area ventrikel kiri terdapat katup intravenous. Oke, beri aplaus dulu untuk temannya. Ya, luar biasa ya. Jadi sebelum materi ini sudah membaca materi saya yang di kalam ya. Nah ini bagus ya, penting. Jadi sebelum masuk di perkuliahan kan materi sudah dikirimkan di kalam, LMS kalam. Jadi bisa dibaca dulu, bisa masuk di kelas. Kita review kembali ya. Oke, jadi bicara terkait dengan sistem kardiovaskuler, ini kita harus tahu definisinya ya. Nah, secara definisi itu sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah ya, yang terdiri dari jantung. Nah, jantung tadi itu komponennya yang disebutkan temannya tadi. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Kemudian ada katup di antara semua bilik itu. Ya. Nah, kemudian komponen darah, pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Nah, jadi kan yang dipompakan di jantung itu adalah darah. Darah itu isinya adalah ada oksigen, natrium, kalium, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Oke ya, sampai di sini paham ya terkait dengan definisi sistem kardiovaskuler ya. Oke, kita lanjut. Bicara tadi terkait dengan kardiovaskuler berarti kita ke jantung. Nah, harus tahu letak jantung. Ya. Jadi hasil penelitian riset jurnal mengatakan bahwasanya besaran jantung seseorang itu berbeda-beda. Ya. Nah, besarannya itu sekepal. Ya, sekepal tangan teman-teman sekalian. Jadi kalau kepalanya teman-teman besar, berarti jantungnya juga besar, ya kan? Berarti orangnya ini besar ini. Kalau ibaratkan kayak saya, ya, karena kecil, kepalanya juga seperti ini. Ya, jadi ya begini besarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi dia ada di antara tulang rusuk dengan tulang sternum. Nah, kemudian dia berada di depan paru-paru, ya. Jadi bicara itu, ya. Jadi dia ada di ini paru-paru, ya. Kemudian ini jantung, ini sternum, ini iga, ya, tulang rusuk, ya. Jadi dia condong ke kiri bawah. Nah, itu ya, condong ke kiri bawah. Jadi dia di antara interkosta atau sela iga keempat, ya, sela iga kelima ada juga keluar di bagian dekstra, kemudian ada di bagian sinistra di sela iga keempat juga, ya. Kemudian sampai di garis sternum sampai pada di garis aksila, ya, di garis mid sternum, ya, seperti itu. Oke. Bicara terkait dengan anatomi yang disebutkan tadi temannya, ya, ini bicara jantung, anatominya sudah betul sekali. Bahwasanya yang pertama itu dari atrium kanan, ya. Nah, atrium kanan ini nanti akan memompa darah. Memompa darah kemana? Ke ventrikel kanan. Ingat ya, kanan ke kanan, nggak ada kanan ke kiri, ya. Ya, dan ingat dari atrium ke ventrikel. Jadi ingat saja abjad, ya. A baru V, nggak ada V ke A, ya. Itu untuk memudahkan teman-teman sekalian untuk mengingat. Atrium itu di bagian atas, kemudian memompa ke ventrikel. Dari kanan ke kanan, atrium kanan memompa ke ventrikel kanan. Di antara bilik itu ada tadi katup. Katup apa yang tadi disebutkan temannya? Ini tricuspidalis, ya. Ini katup tricuspidalis. Nah, jadi setelah itu, nanti ini ventrikel kanan akan memompakan darah ke paru-paru. Melalui apa? Ini arteri pulmonal. Arteri di jantung. Di antara arteri ini ada katup juga. Ini dia, katup pulmonal namanya. Kenapa harus ada katup? Karena satu kali memompa jangan sampai ada aliran balik. Jadi ketika sudah memompa, tidak akan kembali itu darah. Karena kapan kembali darah, itu bahaya. Ya kan? Ya, makanya harus ada katup. Ya. Memompa ke paru-paru. Ini tadi yang disebutkan, saya katakan, penting untuk mereview kembali sistem pernafasan. Karena setelah memompa ke paru-paru, ya kan, itu masuk di pembuluh darah kapiler yang ada di alveoli, ya, unit terkecil di paru-paru. Alveoli ini penuh dengan pembuluh darah kapiler. Nah, disinilah terjadi pertukaran O2 dan CO2. Nah, yang harus diingat bahwasanya, ini O2 tadi, di dalam darah kan ada namanya hemoglobin. Pernah dengar ya? Pernah ke rumah sakit, HB-nya rendah. Ya kan? Biasa terdengar itu ya, HB-nya rendah. Ternyata itu HB berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, jadi ketika tadi oksigen diikat, HB kurang, berarti oksigen yang diikat juga kurang. Berarti bisa-bisa orang sesak, hipoksia. Iya. Karena kurangnya tadi oksigen yang diikat, karena kurangnya HB. Nah, jadi HB ini nanti akan mengikat oksigen. Ya. Setelah itu CO2 akan dilepaskan. Itu nanti akan dikeluarkan, diekspirasikan. Ya. Nah, oksigen yang kaya tadi ini, darah yang kaya dengan oksigen tadi, akan kembali masuk ke jantung. Masuk ke mana?
Di atrium kiri. Melalui apa? Ini, vena. Ingat ya, arteri itu, vena itu pembuluh darah balik. Vena, arteri, pembuluh darah balik. Jadi kembali ke jantung melalui vena pulmonal. Nah, masuklah dia di atrium kiri. Atrium kiri nanti akan memompa lagi ke ventrikel kiri. Ingat, atrium ke ventrikel, kiri ke kiri. Nah, di antara itu, antara bilik itu ada katup. Nah, katupnya itu katup mitral. Kenapa harus ada katup lagi? Karena ketika memompa darah tadi di atrium ke ventrikel, tidak ada aliran balik. Nah, kenapa tidak boleh ada aliran balik? Karena kapan terjadi aliran balik, ya, nanti darah itu akan menumpuk. Akhirnya apa? Terjadi udem. Pernah nggak lihat di rumah sakit bengkak kakinya? Iya, itu karena terjadi aliran balik. Berarti ada masalah di katup. Makanya katup nggak boleh ada masalah. Ya, supaya tidak ada aliran balik. Nah, kenapa bisa ada namanya kayak sesak? Kayak penumpukan cairan di paru-paru. Itu tadi, karena ada aliran balik. Aliran balik di atrium ini akhirnya kembali ke paru-paru. Menumpuklah tadi darah di paru-paru. Akhirnya sesaklah. Itu kalau ada masalah. Tapi nanti pertemuan berikutnya kita bahas terkait dengan patofisiologi, ya. Nah, terkait dengan masalah-masalah, ya. Oke, saya lanjut ke atrium ini tadi. Atrium kanan akan memompa ke ventrikel kanan. Ada katup mitral di situ. Setelah itu ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini nanti akan memompa ke seluruh tubuh. Ada yang ke otak, ya ke kepala, ada ke kaki, ya. Nah, ada ke ginjal dan lain-lain. Itu melalui pembuluh darah apa? Ke aorta. Ya, namanya pembuluh darah besar. Kenapa besar? Karena memang jumlah komposisi di sini ini banyak ini yang akan dipompakan ke seluruh tubuh. Setelah seluruh tubuh dialiri oleh darah yang penuh dengan oksigen, oksigen ini penting untuk sel-sel di seluruh jaringan tubuh. Untuk apa? Ya, untuk bermetabolisme. Ibaratkan kalau mau dikatakan, ibaratkan dia pakai ini oksigen untuk masak lah, ya. Akhirnya menghasilkan sebuah energi, akhirnya kalian bisa berlari, berjalan, beraktivitas, itu. Ya, mengubah dari glukosa menjadi energi. Ya, itu bahan bakarnya itu oksigen, ya. Nah, setelah itu hasil metabolisme, ya, itu tadi CO2, ya. CO2 yang darah tadi ini yang dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Ini penuh dengan CO2. Nah, itu lagi kembali lagi akhirnya masuk lagi di paru-paru. CO2 dilepas. Diambil lagi yang dari luar, oksigen. Nah, sampai di sini paham ya? Ya, itu. Jadi secara sirkulasinya seperti ini. Ini gambarnya, ya. Nah, jadi ini yang biru ini artinya ini darah yang penuh dengan CO2. Nah, karena setelah masuk di paru-paru ini, ya, itu ini penuh dengan oksigen. Oksigen masuk di kepala, di leher, tangan, ya, kemudian ada yang masuk di hati, perut, ginjal, kaki, ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi seluruh organ itu, ya, bicara terkait dengan sistem kardio, ada namanya pembuluh darah vena, ada arteri, unit terkecilnya itu pembuluh darah kapiler, ya. Pernah nggak kalian jatuh, ya, naik motor, naik sepeda, jatuh, tiba-tiba muncul putih, lama-lama merah, setelah itu menghitam. Nah, kenapa bisa merah itu akhirnya berdarah? Darah itu muncul dari pembuluh darah kapiler. Beda ketika kamu iris tanganmu, kemudian mencret, ya kan? Itu karena pembuluh darahnya itu vena atau arteri. Tapi kalau yang di kulit itu kapiler. Nah, sama dengan organ-organ kita ini, ya, di hati ada kapiler, di paru-paru juga ada kapiler, pembuluh darah kapiler yang di alveoli itu, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ya, ini contohnya tadi ya, yang saya katakan masuk ke paru-paru. Di organ terkecilnya ada namanya kapiler. Kapiler ini ada biru, ada merah. Biru artinya adalah pembuluh darah kapiler yang dia berasal dari arteri, ya kan? Ini yang vena, gitu ya. Jadi nanti ini ada selaput tipis di kapiler ini, selaput tipis di alveoli ini. Jadi oksigen masuk melalui hidung, ya kan? Setelah masuk melalui hidung tadi, itu menerobos selaput tipis yang ini, selaput tipis yang di sini, ya. Kemudian itu kan di sini penuh dengan hemoglobin yang saya katakan tadi. Hemoglobin nanti yang akan mengikat oksigen tadi ini, ya. Nah, diikatlah, kemudian kembali lagi lah ke jantung, ya. CO2 nanti akan dilepaskan. Masuk nih, keluar lagi melalui alveoli, bronchus, sampai di hidung, diekspirasikan. Makanya
mata kuliah keperawatan dewasa ini digabung antara sistem respirasi, kardio, dan hematologi karena saling berkaitan. Sebenarnya saling berkaitan juga ke ginjal. Tapi kalau kita bahas langsung, nah ini agak padat materinya, ya. Makanya mata kuliah ini dibagi menjadi 3, itu ya. Ya karena teman-teman ini baru masuk di mata kuliah yang dulunya adalah keperawatan medikal bedah, jadi keperawatan dewasa, ya. Ini harus paham terkait dengan anatomi dan fisiologi, ya. Nah itu. Mungkin itu ada yang mau bertanya? Ayo, satu orang bertanya, atau semuanya juga boleh. Nah. Ayo, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang belum dipahami? Atau gini, kalau memang di saat ini belum ada pertanyaan, bisa kita lanjut di WhatsApp grup. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung di WhatsApp grup, menanyakan, kita diskusi di sana. Oke. Mungkin itu materi hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin evaluasi kembali. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu ditangkap. Ya, jangan sampai yang saya jelaskan tadi kurang ditangkap. Oke, ada yang bisa jelaskan kembali terkait dengan anatomi sistem kardio? Ayo. Atau bisa jelaskan tadi terkait dengan fisiologi, peredaran darahnya? Ayo. Siapa? Silakan. Jangan ragu-ragu, ayo. Anggi. Ya, silakan. Iya, langsung. Yang pertama-tama darah yang mengandung karbon dioksida. Ya, CO2. Masuk pertama kali ke jantung melalui vena cava superior Oke. ke atrium kanan. Atrium kanan. Setelah di atrium kanan, terbukalah katup yang namanya katup tricuspidale. Tricuspidale. Oke. Masuk ke dalam ventrikel kanan. Ya, kanan ke kanan. Ingat, ya, ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan itu darah akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonar, masuk melalui katup pulmonar. Ayo, katup pulmonar. Setelah darah dialirkan melalui Masuk di paru-paru. masuk ke paru-paru, terjadilah pertukaran di situ, Mas. Ya. Dari darah yang mengandung karbon dioksida menjadi darah yang mengandung oksigen. Ya. Setelah terjadi pertukaran, darah kembali ke jantung melalui aorta, Mas. Belum. Masuk ke paru-paru melalui atrium kiri. Masuk ke atrium kiri. Oke, setelah itu, ya. Kemudian, disalurkan ke ventrikel kiri melalui katup mitralis. Katup mitral, ada katup mitral di situ, ya. Setelah darah penuh, kemudian darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta, Mas. Melalui katup aorta. Ya. Dipompa ke seluruh tubuh, Mas. Tubuh, lalu Kembali lagi ke jantung, Mas. kembali lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena cava superior dan inferior. Oke, beri aplaus dulu untuk temannya. Ya, luar biasa ya. Ada lagi yang mau menjelaskan? Udah cukup ya? Udah jelas ya? Oke. Jadi karena ini pertemuan ketiga, pekan depan itu kita akan bahas terkait dengan patofisiologi. Nah, di pertemuan pertama kan sudah dibagikan tugasnya ya, dengan kelompok-kelompoknya ya. Nah, jangan lupa pekan depan kita presentase ya. Jadi kelompok yang sudah dibagikan terkait dengan penyakit hipertensi ya, kemudian penyakit infark miokard, kemudian gagal jantung ya. Itu nanti presentasi satu-satu. Sistematika penulisan laporan sudah jelas di RPS ya. Oke, mungkin itu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya semua. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Sebelum kita akhiri, bagus ketua kelas memimpin doa lagi ya. Oke, silahkan ketua kelas.